Saya bilang begini, negara sebesar ini tidak ada solusi lain kah? Seperti pernah kami pemerintah lakukan untuk teman-teman yang berseberangan ideologi Aceh. Jadi Komisi 2 bisa perhatikan itu. Ya, baik. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang Komisi 2 DPR RI yang saya hormati dan seluruh anggota Komisi 2 dan Bapak Ibu hadirin, teman-teman saya dari Papua, mewakili Gubernur Pak Sekda, Asisten 1, Asisten 2 dan Ketua DPRP dan unsur dari kementerian dan lembaga yang hadir. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Mari kita pulas untuk DPR RI Komisi 2 sendiri. Kita pulas supaya apa yang kita bicara ini benar-benar direalisasikan, maksudnya begitu. Jadi malam ini tidak sekedar kita bicara terus kemudian hanya sebagai persyaratan yang perlu kita penuhi, tapi barangkali pertemuan hari ini atau malam ini RDP ini benar-benar bermanfaat untuk pembangunan keumatan, terutama untuk kepentingan masyarakat kita di Ufuk Timur, yaitu orang asli Papua. Pimpinan yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, saya pimpinan dari Majelis Rakyat Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib, hendak menyampaikan pendapat dari Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang Papua, di mana aspirasi disampaikan oleh masyarakat orang asli Papua di akar rumput terkait dengan rencana pemekaran RUU DOB 2 yang telah dibahas dan telah ditetapkan oleh DPR RI dan menjadi inisiatif DPR RI dalam rangka pembangunan kesejahteraan Merauke. Harus menjadi catatan-catatan penting di daerah khusus atau istimewa, tentunya Aceh, Papua, DKI, dan Jogja. Oleh karenanya, pimpinan khususnya Komisi 2 DPR RI, saya pikir penting sekali untuk menjaring dan kanalisasi masalah-masalah yang sesungguhnya terjadi di Republik Indonesia, lebih khusus di daerah khusus seperti di Tanah Papua hari ini. Kita tidak bisa melihat situasi dinamika yang terjadi di akar rumput masyarakat kita antara pro dan kontra atas kebijakan dilakukan oleh negara. Tentu saja kebijakan ini ada aspirasi dari akar rumput dan juga atas kebijakan. Jadi istilahnya apa itu? Bahasa Inggris saya tidak tahu. Jadi perlu respon aspirasi dari bawah, tetapi juga kebijakan dari atas. Oleh karenanya hari ini Majelis Rakyat Papua melihat bahwa kebijakan dari atas ya perlu antisipasi apapun yang terjadi reaksi sosial di masyarakat akar rumput. Sehingga terima kasih kepada Komisi 2 berikan waktu kesempatan kepada kami unsur dari Provinsi Papua untuk menyampaikan aspirasi, dan ruang RDP ini sangat baik bagi kita. Pimpinan, saya sekali lagi mengatakan bahwa pernyataan saya ini harus respon yang positif untuk proses daripada DOB. Ada satu anggota perwakilan DPD RI dari Papua, beliau katakan begini beberapa waktu lalu di DPD RI. MRP itu bicara seperti singa yang mengaung-ngaung di belantara. Siapa mau dengar? Ya, saya berharap di DPR RI tidak seperti itu. Di DPR RI Komisi 2 tidak menggunakan prinsip seperti itu kepada kami MRP. Ya, mudah-mudahan penyampaian saya ini benar-benar dan ada manfaat sedikit untuk kepentingan rakyat kita, pembangunan rakyat kita, terutama untuk DOB ini. Ya, tentunya Majelis Rakyat Papua pada prinsipnya seluruh kebijakan negara untuk kepentingan kesejahteraan itu sebagai lembaga negara kami mendukung. Tetapi perlu diketahui juga Undang-Undang 21 tahun 2001 itu
sebagai solusi. Jadi seketika pelaksanaan otonomi khusus juga harus hati-hati supaya generasi yang kita tinggalkan dilanjutkan dengan baik. Itu tujuan menjadi Serai Papua. Sehingga hari ini atau malam ini saya ingin sampaikan terkait dengan 3 DOB. Ya, proses dari pagi, siang sampai malam tadi saya ikuti. Dan proses DIM ini sudah mulai dibahas. Ya. Sebenarnya kita harus buat satu perjanjian antara DPD RI, Komisi 2 dan rakyat Papua. Kalau besok begitu pemekaran jadi, terus konflik terjadi, siapa yang bertanggung jawab? Pro kontra ini. Nah, sehingga DPD RI Komisi 2 harus mengambil satu langkah yang minimal yang terbaik bagi dua kubu ini. Nah, di antaranya saya mau sampaikan bahwa menunggu sampai ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang kepastian hukum. Memastikan kepastian hukum baru mengambil kebijakan langkah-langkah oleh DPR. Jangan terburu-buru. Kalau seketika lakukan terburu-buru, pasti akan muncul pro kontra karena tidak ada kepastian hukum. Ya itu. Jadi silakan saja proses dilakukan, tapi kita hargai karena kita negara hukum kan, jadi kita harus hargai proses Mahkamah Konstitusi yang sedang berlangsung hari ini. Ya, itu pertama. Yang kedua, DOB ini akibat daripada terburu-burunya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yaitu perubahan kedua. Jadi di pasal 76. Pertama, untuk menjadi provinsi-provinsi diberi pertimbangan oleh MRP dan DPR. Tapi begitu perubahan ini tambah pasal 3 dan ya, entah MRP mau setuju kah tidak kah, DPR mau setuju kah tidak, gubernur kah, Parupati setuju tidak, ya pemerintah pusat tetap dilaksanakan. Sehingga ya hari ini kita harus tunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini saya punya, saya baca bisa-bisa sampai jam-jam, kita tidak akan baca semua poin-poin penting karena dari pagi sampai malam ini saya pikir sudah capek. Dan yang berikut itu tentu kajian ilmiah untuk pemekaran ini, ya saya pikir di Papua itu seperti apa? Apakah Universitas Cenderawasih sudah memberikan kajian secara ilmiah terkait dengan 3 DOB ini? Ini sudah serahkan ke Komisi 2, serahkan ke DPR, atau serahkan ke menteri-menteri terkait atau belum kajiannya ini? Ya, tadi ada unsur pimpinan yang membacakan statement pernyataan tentang DIM itu, saya ikuti di videonya. Ini persyaratannya apa? Ya. Nomor berapa? 23 tahun 2015 otonomi daerah mungkin ya. 3 DOB ini melakukan hal ini. Itu lihat mana macam-macam begini kita harus lihat. Itu yang pertama. Kedua, PAD kita di Provinsi Papua itu zero kecuali Timika karena ada Freeport. Terus besok setelah terjadi pemekaran seperti apa? Jangan jauh-jauh Pak pimpinan. Bupati Karateker, Gubernur Karateker hari ini Papua Barat, Bapak yang terhormat Pak ada bisa di YouTube. Beliau katakan bahwa dia pilih jelas di Papua Barat. Itu dari kota di Papua Barat. Ini ada videonya masih ada tuh. Ini 1 minggu lalu. Artinya ini sama di Provinsi Papua. Nah, jadi mohon perhatikan hal-hal seperti ini. Akan membebani negara. Kita masih moratorium, masih dan lain-lain. Jadi kajian ilmiah seperti apa sehingga hari ini mungkin MRP yang bertahan untuk harus konsekuen dengan aturan yang benar-benar diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jadi saya kira ini semua kita tidak menggunakan mekanisme hukum lalu kita menabrak semua. Dan ini perhatikan. Ya.
kemudian berikut itu ya MRP mau sampaikan kepada Komisi 2 bahwa MRP dan MRPB, jadi MRP Papua dan Papua Barat masih melakukan judicial di Mahkamah Konstitusi. Proses pemekaran ini perlu menunggu sampai ada keputusan kepastian hukum dari Mahkamah Konstitusi. Kalau itu barangkali konsekuensi di masyarakat kita itu kita bisa minimalisir. Tapi kalau memaksakan ini berbahaya karena hari ini dinamika politik Bapak Ibu boleh ikut di lapangan bahwa pro dan kontra hampir sama, tapi lebih banyak mayoritas itu menolak sesungguhnya. Ya. Itu ya saya sampaikan. Sebenarnya ini ada 9 halaman yang perlu saya bacakan, tetapi saya tidak akan baca. Ada dokumen yang memang saya sudah siapkan, akan serahkan ke pimpinan untuk nanti bisa bacakan, dan saya juga berharap supaya seketika mengambil kebijakan solusi setelah RDP ini benar-benar ada manfaat untuk kepentingan Papua. Karena amanat Pasal 77 Undang-Undang 21 meminta supaya rakyat yang mengusulkan kehendak mereka, keinginan mereka seperti apa, tetapi itu tidak terjadi, sehingga ya MRP pada prinsipnya itu kami berharap mendengar melakukan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyat. Sebagai penutup, pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang saya hormati dan saya memuliakan, antara gubernur dengan MRP atau lain di Papua, kami tidak berseberangan. Tentu kita sama-sama. Pernyataan Bapak Gubernur untuk 7 provinsi itu tahun 2014, ya sesungguhnya kalau pemerintah berkehendak untuk membangun tanah Papua, sebaiknya pemekarannya 7 provinsi sesuai dengan wilayah adat. Itu yang dimaksud. Jadi bukan Pak Gubernur minta untuk pemekaran ini dengan cara-cara terburu-buru seperti ini. Ini juga saya lihat di DPR RI juga mungkin mengertinya beda. Tapi saya tidak tahu kalau Pak Gubernur sudah ketemu dengan Mendagri terus bicara seperti apa. Tapi itu mohon supaya pemekaran ini benar-benar mendatangkan manfaat bagi rakyat dan khususnya orang asli Papua. Banyak hal-hal yang mengkhawatirkan kalau seketika itu terjadi konflik. Nah, itu penting. Karena ini ini ruang DPR, saya mau katakan ada satu catatan. Pemekaran ini bukan untuk kesejahteraan, tapi pemekaran ini untuk kepentingan bagaimana mempersempit ruang gerak daripada TPRPN atau KKB. Ini salah satu institusi, perwakilan dari institusi beliau sampaikan ke MRP. MRP paham, ini kebijakan negara. Saya bilang begini, negara sebesar ini tidak ada solusi lain kah? Seperti pernah kami pemerintah lakukan untuk teman-teman yang berseberangan ideologi Aceh. Jadi Komisi 2 bisa perhatikan itu. Ada catatan yang sangat baik sekali bagaimana menyelesaikan konflik Aceh dengan solusi yang terbaik, yaitu perjanjian. Ini sekarang tidak ada tembak-menembak, tidak ada orang yang dikejar-kejar di hutan. Tapi Papua, saya pikir negara yang besar ini juga punya solusi sama, jadi harus bikin perjanjian atau dialog seperti itu, bukan dengan mendekatkan mohon maaf, Polda terus Kodam dekat-dekat, pasukan drop ke sana dekat-dekat semua. Ini saya pikir kebijakan yang keliru dan tidak sesuai dengan barangkali itu saja. Minggu saya bicara di lapangan, mereka merontak segala macam, demo, terus polisi tangkap, bunuh, tahan, itu kurang bagus. Lebih baik kita dalam ruangan ini berkelahi
untuk kepentingan pembangunan daripada pendapat dari Majelis Rakyat Papua. Saya akan menyerahkan ini sebelum nanti kawan saya Ketua DPR menyampaikan itu. Terima kasih. Terima kasih para pimpinan Majelis Rakyat Papua. Jadi kami ini berterima kasih banyak, Pak. Ya, jadi saya kira nggak ada yang tersinggung di sini karena forum ini forum yang terhormat. Kita duduk bersama, mendengarkan, ada yang menyampaikan aspirasi. Jadi kami berterima kasih kepada Bapak sudah bisa hadir ke sini. Ya.